Ya, enggak, aku nanya salib kenapa Al-Quran? Iya. Salib itu cuma kayu, tapi lebih bagus dikirim uang daripada perkataan kalimatullah utusan. Lebih baik bawa uang buat kripto. Berarti kalian buat acara ini mau minta uang gitu? Iya dong. Iya, iya. Hancur, Bah. Komal ini kan untuk cari koin. Aduh, orang bicara Yesus disalib, dipajangkan, dipertontonkan itu. Berarti kalian pertontonkan itu dengan cara menghina, merendahkan gitu untuk cari uang. Nggak usah lah, Yesus itu udah mati, ya. Lah, sadar mati. Sadar mati. Udah mati, ya udah. Lebih baik kirim uang lah daripada kirim pesan, petunjuk, hudan. Kasih kripto. Kalau mati berarti bukan Tuhan dia ya? Bukan Tuhan. Oh iya, mantap. Yang bilang Tuhan siapa? Itu bos tua. Tuhan. Bos tua ini. Itu Tuhan, tahu Tuhan. Tapi bos tua yang bilang loh, Yesus Tuhan. Tua yang bilang Tuhan katanya. Bos tua yang bilang. Iya, Tuhan. Sebut nama bilang. Bos tua. Ya kan Tuhan Yesus tuh, bos tua. Tuhan Yesus gitu. Jangan Tuhan Yesus. Ini pakai H. Tuhan. Iya. Bos tua. Kalau di Indonesia jangan pakai Tuhan Yesus, pakai Tuhan Yesus, ya bos Yesus gitu. Bos ya, macam ada perusahaannya aja dia bos. Bos tua. Iya, Yesus itu Tuhan bukan dari dunia ini, tetapi kerajaanku ada di atas. Kita tanya dulu, sepakat nggak sama kau dia nih, bos tua? Apa? Bos tua. Ya. Bos. Ya, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Iya, oh iya kata kripto. Mana yang betul? Kau ini enggak aja. Tuhan dia. Kau mau tanya sama kripto, saya jawab Tuhan. Mananya? Yang betul lah. Tuhan apa Tuhan? Lender, entar Mau dulu. percaya kripto? Mau percaya kripto apa mau percaya sama bom-bom? Sebentar, Bang Laiku bos tua sama Bang Kripto. Ini tema kita, ini lagi dipertanyakan sama Bang Zuma tadi. Yang mati di kayu salib itu yang diarak-arak itu ada videonya itu beberapa YouTube ya, termasuk YouTube Bang Zuma. Kebetulan tadi itu ada videonya ya di Makassar bahwa mereka itu lagi Itu peragaan. asli nggak itu orangnya? Maksudnya kayak mana, Le? Yang diarah-arah itu asli nggak? Ya manusia lah. Kan, kau punya ada Kenapa kayak gitu? Apa tujuannya itu, Laiku? Yang mati kan itu sebenarnya itu. biar kau ingat, kepalamu kan nggak ingat. Ya, aku ingat apa itu kematian Itu. Tuhan atau kayak mana itu? Apa tujuannya gitu? Apa yang kau dapat ketangkap dari situ? Apa yang kau tangkap? Untuk menakuti anak-anak atau kayak mana? Karena anak-anak takut itu kalau ada menakuti kayak kau gitu. lah. Udah. Oke. Kalian yang menjawab ya. Ini saya Ini serahkan sama Bang nengok Zuma. dia. Gurunda silakan. Kebetulan ada dua pejabat Oten ini. Kalau misalkan mau masuk, Bang Zuma silakan masuk. Asal jangan tersinggung aja ya. Iya, silakan, Le. Mantap sekali. Yang mati itu pencipta atau ciptaan, Bang? Yang kalian pamer itu, yang kalian pamer. Ini loh, mati loh. Itu pencipta atau ciptaan? Begitu cerdasnya kau itu pun tak dapat otakmu ya. Maksudnya apa? Kau sampai ketua umum pun nggak dapat itu artinya. Iya, yang mati dibunuh ini itu pencipta atau ciptaan? Itu baiknya Tuhan. Saya tidak tanya itu, bro. Lah itu biar kau dapat. Kau tanya Iya, enggak yang mati ini pencipta atau ciptaan? yang nggak ada jawabnya. Ciptaan. Oh, ciptaan. Mana? Ya mana yang punya Roh Kudus ini? Baca pertanyaanmu. Jangan-jangan kalian ini dua-duanya punya roh sempa aja ini. Roh Jibril ada di sini. Kenapa berbeda? Yang satu bilang ciptaan, yang bilang satu tidak jawab. Kok pertanyaan saya salah? Kan ada yang mati ciptaan atau pencipta? Tapi pertanyaanmu salah kan Oon. Yang mati di atas salib pencipta atau Salah ciptaan? dulu. Yang mati itu manusianya apa? Tuhannya. Loh, ya saya mau bertanya, yang mati ini pencipta atau Bertanya berarti ciptaan? udah tahu jawabannya kan? Enggak, saya butuh ketegasan dari kalian. Ya, kau tahu yang jawabannya mati ini ciptaan atau pencipta? Itu kau bertanya udah tahu jawaban apa belum? Belum. Saya udah jawab ya. Belum, udah dijawab, ya terimalah. Masa tanya lagi. Oh, yang tanya mati lagi kata bapak itu. ciptaan. Ya sudah, diam, bos tua.
Ternyata yang mati ciptaan. Nah, yang mati yang adalah ciptaan ini yang menebus dosa Kristen. Berarti yang menebus dosa Kristen ini ciptaan. Manusia. Ya manusia. Kalian ditebus dosanya oleh manusia. Bukan kalian, tapi pengikut-pengikut Kristus yang pada waktu itu, bukan pada tahun 2025, 2024. Ya Kristen ini kan percaya Bang Kripto. Pada abad 1 ada pengikut-pengikut yang ikut di hari subuh bersama Yesus. Enggak, yang saya tanya, jadi pada waktu yang menebus dosa Kristen ini manusia berarti ya. Bukan dosa Kristen. Di Kristen tidak ada dosa. Yang berdosa itu orang Yahudi. Yahudi itu berdosa melanggar hukum Taurat. Termasuk Yesus. Orang Yahudi Pak, kau pun salah juga kok, Yahudi Pak. yang berdosa, Kristen tidak berdosa. Ya udahlah Pak, turun aja lah Pak, biar ikut aku turun. Jadi yang menebus dosa Kristen itu ternyata manusia, baru tahu saya ya. Bukan salah. Manusianya. Barat dulu. Sama seperti penyembah dewa Molok kan, mempersembahkan manusia untuk dosa-dosa mereka. Urusan orang itulah, niru-niru nggak masalah lah. Ya kan dewa Molok lebih dulu daripada kalian. Ya, berarti kalian kan niru. orang niru-niru. Sekarang saya balik ya. Bos tua. Tapi Tuhannya Bos beda. tua balik bertanya. Kalau Kripto bersyahadat, katanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Semua wa Ta'ala. dosa-dosa Anda akan Yang mana dihapuskan. sekarang? Oke, kapan saya berdosa di luar Islam? Anda menyembah Kalau bukan saya pencipta. berdosa kepada Zuma, ya saya berdosa kepada Zuma. Anda menyembah, Anda diampuni sama bos mengibadahi, menyembah bukan Tuhan. Makanya Anda harus bertobat. Dosa-dosa Anda menyembah selain Tuhan, itulah yang dihapuskan. Paham ya? Saya berdosa kepada Zuma, tetapi kenapa diampuni oleh bos tua? Ya karena Tuhan itu begitu. maha pengampun. Bukan bos tua. Tuhan pencipta nggak ada langit dan urusan bumi dengan itu. Saya. Enggak Saya dong. berdosa Anda sudah kepada berdosa. Cuma Anda nyoba berdosa aku, kepada udah Tuhan, Bapak. bukan kepada saya. Dengan Anda menuhankan Yesus, Anda sudah berdosa kepada Tuhannya Yesus, bukan kepada Bang Suma. Bukan. Kalau saya menyembah Yesus sebagai Tuhan, saya Nah, berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan? Iya betul. Nah itu betul. Loh, saya belum jadi Islam, saya belum bersyahadat. Ya biar bagaimanapun pencipta langit dan bumi itu cuma satu, tapi kalian mengibadahi belum bersyahadat Kristus. kok. Walaupun Saya belum seluruh menganggap manusia, Allah itu adalah pencipta. seluruh manusia itu diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi, bukan itu kepada ajaran ciptaan. Islam. Nah Itu sekarang ajaran Islam. yang mati tadi Anda katakan ciptaan, betul? Kan gitu. Yang mati ciptaan, Anda menyembah ciptaan, ya berdosa lah. Nah, inilah susahnya kalau diskusi nggak pakai otak. Soalnya pada saat pembagian otak kalian nggak hadir sih. Inilah jadinya. Halo, bos tua. Ciptaan itu mati kan cuma. Nah, jadi pencipta yang tidak mati, ciptaan yang mati, Itu betul? mati kan? Nah, Yesus mati nggak sekarang? Mati. Yesus itu mati. Sekarang? Yesus itu yang mati diarak ke tiang salib, mati kan? Sekarang masih hidup nggak? Terserah, yang jelas dia mati. Terserah, cuman ya kau pendet. Bukan itu yang kutanya, bukan itu yang kutanya. Yang mati, Bukan yang saya mati di atas tiang salib itu pencipta atau ciptaan? Itu loh yang saya tanya. Ya pencipta tapi dagingnya baiknya gitu loh. Gimana ceritanya pencipta punya daging? Buka malah. Pencipta punya daging? Loh, datang sebagai daging. Yang Itulah daging ini baik ciptaan. Ya udah itu baik Tuhan. Nah, berarti ciptaan. Berarti yang mati ciptaan. Ya roh itu kan nggak ciptaan. Ya yang daging itu loh yang ku maksud lo. Tetapi kan balik lagi dia hidup kan. Ya enggak ada urusan dengan itu. Yang pertanyaan saya, kalau nggak ada urusan, pertanyaan bukan saya, juga. yang mati itu pencipta atau ciptaan? Itu loh yang saya tanya. Ya pencipta. Dagingnya. Pencipta dagingnya. Iya rohnya kan nggak mati. Allahu Akbar. Umum kau itu pun nggak dapat kau.
Bagaimana ceritanya kau katakan Tanya. pencipta mati? Bagaimana itu bisa kau? Rupanya ya suka-suka Tuhan. Ya, berarti kalau Anda Penurusanmu tuh. jadi yang mati pencipta. Nah, pada saat Sekarang pencipta Tuhanmu mati, ada nggak rohnya? sekarang kalau pencipta ada. itu mati, Macet. kalau pencipta itu mati, yang menjaga alam semesta ini siapa? Ya kok siapa, kan udah dikasih hukum alam, ngapain dijaga-jaga? Walah. Walah, itulah sempitnya Tuhanmu tuh. Nggak bisa. Tuhan mati. Mak parah kali ya, gila Tuhanmu hidup kali. nggak? Ya udah, jadi kita kesimpulan menurut saudara umum. Bastua, pencipta langit dan bumi mati. Dah selesai. umum. Thank you atas kesimpulan ini ya. Tuhanmu Jadi ada saudara-saudara rohnya nggak? Kristen, Nggak ada, macet. saudara-saudara Kristen yang ada dimanapun Mati berada, kan? menurut wakil kalian bernama Bostua ini, Ya, yang mati di atas tiang salib itu adalah pencipta Baiknya, katanya. baiknya Silakan, pencipta. silakan Jangan salah Anda ya. pikirkan, silakan Baiknya Anda pikirkan, pencipta. silakan Anda Gimana? renungkan dengan kodrat kemanusiaan kalian, apakah betul masuk akal pencipta langit dan bumi mati? Bukan. Dah. Pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh manusia. Ah, udah. Baiknya yang dirubuhkan. Tapi Saja ngomong tekniknya iblis Bukan ini baik mengatakan ini. tapi yang mati dagingnya. Bukan baik ini, makan Itulah. Siapa yang ngurus bumi ini kalau mati Tuhannya? Siapa yang ngurus bumi ini kalau mati Tuhan? Ketua umum itu pun nggak dapet. Ya, Tolol. ya enggak, yang ngurus siapa kalau mati, Bos Tua? Yang ngurus siapa? Iya. Bodohnya kau. Kalau bodoh orang aku nanya Semua kok, dikasih gila, peraturan. Jangan langgar ini, jangan tabrak-tabrakan. Bos Tua, Bodohnya cobalah kau, kau bayangkan sekolah Bos kau Tua. SMA kau Seandainya hukum gini, alam. Bos Tua gini loh. Hukum keterlaluan Kalau Tuhan energi. itu lemah, tunggu dulu Bos Tua. Kan Tuhan itu lemah ya kan. Blender Nanti lagi, ketika kalau di nggak ada akhirat. arus blender nggak muter Tunggu loh. dulu lah sebentar aku bicara. Seandainya kan Harus Tuhan listrik. itu lemah ya kan Blender bisa nggak mati. mutar. Tunggu dulu. Nanti kalau di akhirat ya, ini kan di akhirat. Kira-kira Akhirat Tuhan mana? Tuhan itu kudeta, bisa nggak kudeta? Berantem kau aja berantem. Kan akhirnya kan lemah kan, nggak boleh kan? Akhirnya aku jadi Tuhan di sana. Kan kayak itu kan? Apa kau di situ? Ya kan? Enggak kalau Tuhan lemah Kenapa gitu loh. Blender mau aja nggak ada arus mati. Ini begini ku ajak Bisa Pandi mutar. yuk kita keroyok yuk, Tuh, Tuhan yuk, pisaunya. kita ajar yuk. Kan begitu kan? Pasti ku ajak nih semua, yuk biar kita jadi Tuhan. Gitu loh, kalau lemah nggak boleh lemah Tuhan, nggak boleh kayak Nah, gitu gini Tuhan aja dulu mati. pertanyaanku satu untuk kalian. Kenapa Nabi mengharamkan makan madu? Apa yang mengharamkan? Apalah kau? Itulah, apalah. Dari mana kau dapatkan mengharamkan makan madu? Bahasa agama orang hebat. Ya. Begitu Dari mana kau agama dapatkan sendiri. itu? Dari mana kau dapatkan? Hujatan. Dari mana kau dapatkan, woi? Dari mana kau dapatkan itu? Ya, kau nggak tahu kau. Dari mana kau Makanya dapatkan itu? blendermu itu asa dulu. Ya udah, blendermu kau sebutkan pisaunya. dari mana datanya kau dapatkan itu? Jangan cuman blender muter-muter nggak ngerti apa itu. Iya, dari mana? Buka At-Tahrim 1 sampai 5. Pak Tahrim juga lah kau. Itu aja lah kau bilang. Tahrim. Itu dalilnya di surah Abata itu. Bantahannya. Kau buka Abata. Makan madu kok haram. Enak kok Dari, haram. aduh. Rupanya Tuhan kok, madunya bikin bau mulut katanya. Waduh. Apa isinya itu? Apa isinya? Ya kalau lebih tahu, tapi Apa isinya coba? katam kau apa? 30 Ketika jus. kau Jus berani apanya? bertanya, Jus kau blender. berarti udah nguasain. Woi, jus blender. Bikin dulu jusnya 30 jus ya. Ya, kok Gelas. apa lah rupanya isinya itu? Ya, bikin dulu jusnya, jus pokat, Kau suka hati kau aja ngomong. jus cabe. Username monitor. Username. Blendernya kosong. Inilah kalau Tuhan mati itu susah gitu memang, payah ada ininya. Ya payah lah, Tuhan mati. hidup lagi dia. Punyamu mati terus, malah ditolak bumi. Mana? Sempatkan tanahnya, tut, katanya, dibuang lagi. Mana kau pilih? Saya tanya kau, mana kau pilih? Di kanan ada orang yang bisa menghidupkan orang mati, di kiri ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Di Mana tengah. kau pilih? Di tengah. Mencret kau, soan. Kapan dia bangkit? Kapan dia 70 bangkit? tahun penuh? tegang gitu ya. Kapan dia bangkit? Hidup Kau burungnya tahu 70 nggak tahun yang gitu namanya ya. bangkit dari kubur? Hidup kubur Apa namanya? burungnya 70 tahun gitu ya. Yang bangkit dari kubur apa? Di sebelah kiri ya. Apa yang bangkit dari kubur? Apa Oh yang enggak aja kau. Ya, username monitor. Ini Jeff Colby mau dinaikkan nggak ini, Bang Blender? Kan aja lah. Ya Franson, selamat sore itu. Franson Sihombing, selamat sore. Itu
Jangan di mute itu. Ngomong itu. Kalau Kristen ngomong. Ini Jeff ini aduh. Kenapa kau blokir aku, Pandi? Kau menombak terus kau. Ah, Mana ngapain aku nombak orang kurang kerjaan? nggak bisa Kualitasku diskusi. kualitas kayak gitu. Nggak bisa kualitas kalian ini. Nggak ada loh. Nggak bisa diskusi. Ah, Nggak ada aku ngeblok, nggak ada aku report. Memang makanya ngapa Report kau? kau. nah report. aja pun. Report kau. Kau tahu nggak cara nge-report? Tahu cara nge-report? Tahu Nggak ada nggak? Aku nggak mau teman-teman pakai Kristen. akun yang ini, nanti akunku kebanet, udah kena teguran 3 kali yang ini. Nggak apa-apa Kau itu aja. kalah, belum kirain yang lain, akunku yang lain. Itu aja lah kau pakai. Ini San ini Kristen atau Muslim? San. Enggak, nanti aku kena blokir banet lagi akun. Nggak apa-apa. Bang Sans Kristen atau Muslim bang? Oke, turun sendiri. Silakan. Jeff Colby. Ah, enggak, nanti kena banet akunku yang ini. Kau buka akunku yang lain itu. Ya udah, aku buka ya. Turunkan aja akun ini, turunkan aja. Kau tuh nombak. Nggak apa-apa lah. Oten ini baper-baper kali lah kalian. Ya teman-teman Kristen ya, janganlah kalian baper, jangan kalian marah-marah. Semua kita menginginkan masuk surga. Ayolah saling, jangan kalian marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ini kalian baper, menyampaikan kebenarannya. Kalau salah, semuanya kan ada dasarnya kita diskusi. Selama ini dari congor, aja menurut pendapat. Semua kalian rubah, Esa jadi kesatuan. Kadang-kadang aku pening juga nih kalian. Tuhan mati. Ada satu kata kekal. Kekal itu ditujukan hanya kepada Tuhan. Tidak berubah, tetap selamanya. Berarti kekal, kalau Tuhan kalian mati, berarti kata kekal itu tidak pantas disanding kepada Tuhan kalian. Berarti bukan Tuhan itu. Kata kekal itu kan. Doli Anugrah. Halo bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat Muslim ya. ya. Ini Muslim bang, ya. mau nyampein ini bang, Muslim bang, Muslim. Ya, kalau bisa standby aja bang, karena biar dialog kita. Enggak bang, mau nyampein ini bang, untuk hostnya. Kalau komalnya mau kuat, usahakan naik akun yang cadangan bang, jangan akun ini. Dua akun dia gitu. Oh ya, oke. Iya, Makasih langsung, bang. Bang. Boleh. Makasih. Itu tadi abang sepil rekotan orang itu, sepil yang jalan-jalan Iya, bawa paham. salib itu. Ya, oke. Itu kedeteksi sama TikTok bang. Itu baru abang sepil rekotan pendeta nyanyi itu. Tong tombak bang, tong tombak juga banyak juga bang. Ferry monitor. Enggak bang, itu kedeteksi TikTok bang. Iya, kemarinnya TikTok ditepukulinnya TikTok nih udah debat. Ferry. Kalau misalnya Bang Pandi mau nunjukin data Iya, Bang pakai akun Doli, satu Bang lagi Doli. aja bang. Iya, oke bang. Makasih bang. Udah mungkin bang, biar kita dialog cepat bang ya. Izin saya turunin bang Doli ya. Makasih Iya, Bang. banyak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Makasih bang Doli. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen. Ini bos tua ini kayak mana ini Bang Blender? Mau kau dialog sama bos tua ini? Nah, naikkan aja, yang gila-gila naikkan aja. Kualitas ini teman-teman Mana ada Kristen. memang hotel, mana ada yang kualitas? Mana ada yang kualitas hotel? Anak majang. Mana ada yang kualitas? Kan aja. Mana yang kualitas? Ketika dia meyakini Tuhan mati, kan nggak ada kualitasnya itu. Bos tua, sekarang ini yang kami pertanyakan bos tua, kenapa lah nggak kasihan kalian dipajang-pajang, dipertontonkan gitu loh. Sekarang Aku kadang sedih, aku nengoknya sedih loh. telurmu aja. Enggak sedih. Maksudnya apa tujuan itu? Kau punya tombol suka-sukamu, susu kakakmu. Tombol apa kau punya? Tombol apa? Kalau nggak ada listrik, kau mati. Kemana-mana cakap kau nih. Enggak. Sekarang beginilah. Kenapa itu dipertontonkan itu, Coba? Hah? Tujuannya apa, bos tua? Kau blender. Hah? Mana lagunya musik? Apa tujuannya? Coba aku tanya kau dulu. Bikin dulu musiknya blender biar Enggak, kau sehebat apa enggak, lagumu itu. enggak apa ya?
Aku kami bikin kayak lagu mana dan Tuhan kau- dihinakan kayak gitu kan, malu lagi gitu nggak? Kau cari Siapa yang sampai ngajarkan? tebing, kau cari kau sampai ke Singapura orangnya gara-gara lagu. Blender. Siapa yang ngajarkan itu coba? Siapa yang ngajarkan? Ya Nabi mula. Sekali-sekali kalian pertanyakan sama pendeta gitu kenapa? Nggak pernah? Nggak pernah? Makanya ditanya. Pertanyaan sama pendeta? Aku Nggak tanya pernah? kau tadi At-Tahrim 15 kau bingung kau. Wah tahrim pula kau tanya. Sebentar ya. Tahrim berapa? Tahrim berapa? 5. Mamak mulutmu. Udah, pergi kau ke Jalan Perjuangan, jumpa Gang Harapan, kau tengok di situ. Nomor 5 ada warna hijau. Wak Tahrim namanya. At-Tahrim. Itu dia. Kau apa? Nggak ada yang beres. Kami siang malam, kami di sini siang malam, pagi siang malam, nggak ada bosan-bosan untuk kalian. Janganlah kalian mengucap gitu. Mesia, Meha, monitor. Meha. Aduh, Mak. Ya, ada yang beres lagi Paskah. Semua nanti akan dipanggil nanti semuanya. Rahmat. Semua akan dipanggil. Nggak sadar kalian nanti. Di Matius 7:21 itu semua dipanggil kalian nanti. Ketika kalian berseru Tuhan. Datang Yesus. Tuhan. Siapa pula aku Tuhan? Semua akan dipanggil tuh nanti. Paulus dipanggil, Yohanes dipanggil, semua dipanggil. Markus, Matius yang menulis. Herman monitor. Herman, ya. Islam Kristen. Yang tadi bang, Islam bang. Oh. Jumlah mana bang, Jumlah lu? Masih stand deh bang. Oke, ini teman-teman Muslim izin ya saya turunkan karena sudah ada teman Kristen ini kebetulan beliau. Ya, bentar dulu Bang. Ya, nanti bentar aku naikkan lagi. Bang Herman naik aja sebentar. Izin aku turunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman sama Bang Widi. Bang Widi Kristen atau Muslim, Bang Widi? Monitor Bang Widi. Nggak ngomong juga ya, izin saya turunkan. Silakan Bang Pak Gan. Gan Gatsu, kok ganti terus namanya ini? Sudah My Lord lagi. Selamat sore. Apa kabar? Gitu, sehat ya? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Bang? Sehat. Ini tadi kita lagi membahas karena yang di dalam di dalam video tadi ada video yang kita putar. Itu ada drama kolosal memperingati hari kematian Tuhan. Nah, Bang Zuma tadi bertanya, yang mati ini sebenarnya pencipta atau ciptaan? Gitu loh Bang. Silakan Bang My Lord dijelaskan kepada kami. Yang mati ini adalah tubuh kedagingannya sebagai manusia, bukan rohnya, karena roh tidak bisa mati, hanya berpindah dimensi saja gitu. Jadi ketika rohnya lepas dari jasadnya, ya yang ibarat HP yang rusak, HP-nya orangnya kan nggak rusak gitu ya. Bedanya dengan manusia yang lain apa? Tidak ada. Manusia juga kalau mati kan rohnya lepas kan. Iya, berarti di dalam agama Anda Tuhan dan manusia itu setara. Kemarin kan saya sudah tunjuk dalilnya tuh yang Yesaya 63 ayat 9 gitu kan. Dia datang sebagai manusia untuk menggenapi Yesaya 53 ayat 5. Tujuannya untuk itu. Itu kan konsep yang dibuat akal-akalan dari Kristen. No, itu kan klaim Anda. Kemarin bukan, itu klaim Anda. Sekarang yang paham Yesaya itu tunjukkan data-data, Anda langsung bilang karena kitab Anda palsu. Menurut saya itu udah menista agama. Makanya saya turun. Sekarang begini kawan. Karena Anda udah menista agama saya, jadi saya turun. Maksudnya? Kok jadi manja? Cucok. Ya. Aduh.
menista agama saya turun. Menista agama. Kitabnya orang Yahudi dipakai memaknai konsep kekristenan, kan lucu. Padahal penyaliban itu terjadi karena orang Yahudi yang punya kitab, bukan karena nubuat yang ada dalam kitab mereka, melainkan karena unsur politik. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu. Jadi tidak punya hak Kristen ini menjilat-jilat kitabnya orang Yahudi untuk mengatakan itu nubuatan sudah ada dalam kitabnya Yahudi. Enak kali kalian mencocokkan konsep agama kalian dengan kitabnya orang yang punya agama. Yahudi dan Kristen itu dua agama yang berbeda. Kenapa pula kalian jilat kitabnya orang untuk melancarkan aksi paganisme yang kalian punya? Enak kali. Itu sudah dinubuatkan le. Kakekmu kiper, mana ada dinubuatkan kayak gitu. Kenapa turun lagi dia, Kanda? Kenapa takut kali? Dia kena datang bulan. Lagi PMS dia, lagi PMS dia. Kamu menistakan agama, aku turun ya dah. PMS. Emosi dia, emosi yang ibarat orang lagi berkelahi, dia pukul sendiri mukanya, habis itu pingsan sendiri. Alamak. Jadi pertanyaan mematikan ini memang. Pertanyaan mematikan ini. Tadi siapa sih orang gila tua itu dibilangnya yang mati adalah pencipta, kata dia. Nah itu gila, nggak pantas diajak diskusi lagi. Kalau ada yang mengatakan yang mati adalah pencipta, udah buang, lemparkan jauh-jauh. Itu orang gila itu berarti. Kenapa ya? Pengen kali mereka Tuhannya mati. Aduh, parah kali orang-orang ini. memang itulah pengen orang Tuhan mati ya. Mana lah Tuhan mati? Ya kan, kalau lemah Tuhannya gitu ya kan, Pandi kan. Dipukuli diam aja. Pasti kalau di akhir nanti ku ajak kok, yuk Pandi yuk. Terskap yuk, biar kita jadi Tuhannya kan. Mau kan? Pasti mau lah ya kan. Kita kudeta ya kan. Iya, biar lemah, kita yang jadi Tuhan kan. Kalau kita jadi gitu, iya, jadi kita Tuhannya kan. Kita jadi Tuhannya kan, betul kan? Iyalah. Wajah kita koyok ini Bang Zuma. Iya. Karena kadang-kadang Bang Blender ini cerdas juga ini. Iya memang iyalah kalau lemah. Orang dia dipukuli diam aja ya kan. Wah kita kudeta, mana bisa Tuhan lemah. Begitu banyaknya manusia. Babak belur lah, kita jadi Tuhan lah, ribut lah di akhir sana berantem. Ya kan? Kalau Tuhan mati, mana bisa kayak gitu. Kau dapat kayak gitu ya Blender ya. Iyalah, emang betul itu. Kalau lemah, kita lihat. Masa nggak melawan? Enggak aja. Naik kalian bantah. Kalian di sini banyak yang menonton, bisa jadi keluarga kalian yang menonton. Jangan nanti mualaf kalian salahkan kami. Nggak boleh bantah. KS monitor. KS. Siapa nama nih? Sulap. Ya, ngomong Bang Sultan sama KS ngomong, Bang. Kalau ndak diturunin. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Zuma dari Sumatera, tepatnya di Bengkulu ini Bang Zuma. Ya, salam kenal Bang. Ya, penggemar berat ini. Gini cuma bertanya-tanya sedikit Bang Zuma. Ya. Sebanyak ini saya pergi ke komal-komal ya kan. Saya memang penggemarnya Api ini. Mereka itu kadang ngomong Yesus bukan Isa. Tapi kemarin saya kan berangkat ke Jawa Bang Zuma, tepatnya daerah Jawa Tengah. Saya lihat pinggir jalan itu, gereja-gereja itu masih memakai namanya Nabi Isa, Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih. Gimana itu Bang Zuma? Ya itulah juga saya. Itulah tipikalnya, tertawakan aja Bang. Mereka mengatakan Yesus bukan Nabi Isa. Benar, tapi mereka sendiri yang pamer. Kalau mereka mengakui Yesus itu Isa, artinya penipu kan, orang kayak gitu kan penipu. Benar Bang. Terima kasih Bang Zuma, itu aja Bang Zuma. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, semoga sehat-sehat selalu Bang Zuma. Amin. Salam dari Sumatera Bengkulu. Siap. Lanjut.
Mister Lim. Mister Lim. Lim. Mister Lim. Udah gini turunkan terus. Pandi, turunkan terus Pandi. Udah gini. Nyelam. Ini ada di bawah The McMahon. Kirim permintaan Bang The McMahon. Jangan Islam Kristen. baru tidak naik. Kristen kayaknya beliau ini. Kirim permintaan tamu di situ itu yang warna biru sama merah jambu itu diklik terus kirim permintaan supaya bisa dinaikkan. Jangan typing di bawah. Jangan typing up gitu. Jangan, nggak bisa dinaikkan itu. Silakan. Jadi kadang-kadang Marinos. Sebentar Bang Blender, ku tatar dulu nih beliau ini. Iya. Bang Gatsu, izin Bang. Oke, saya nanya deh. Saya nanya aja ya. Oke. Kenapa sih kayak gitu Bang? Matius 20 ayat 28, apa tanggapannya? Itu sudah gue sampaikan kemarin. Aku udah jawab. Matius 20 nomor 28 itu sudah kujelaskan kemarin ketika ada yang bertanya pada saya bahwasanya sama seperti anak manusia. Kan udah didatangkan, sudah dinyatakan di situ anak manusia. Masa kamu sendiri masa nggak paham sih? Anak manusia itu maksudnya apa? Tuhan gitu. Kalimat terakhirnya Bang. Iya, anak apapun itu sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ya. Berani nggak masuk ke original teksnya? Itu Bang Gatsu itu kawannya di dulu diam dulu. Cek lehernya coba. Kalau nggak mau diam. Ya. Jadi menurut Anda ayat itu palsu apa gimana? Iya, tidak ada. Ini terjemahan kan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa. Nyawa itu apa di situ? Jiwa. Jiwa itu apa? Kehidupan. Dia memberikan kehidupannya, bukan pneuma. Kalau dia di situ menuliskan pneuma, artinya dia memberikan rohnya, nyawanya. Tapi di situ bahasa aslinya adalah psuke, artinya itu adalah perjuangan jiwanya, hidupnya. Dia memberikan perjuangan dirinya, memperjuangkan dirinya sendiri untuk orang banyak. Perjuangan bukan roh, bukan mati, bukan nyawa dalam arti kata pemahaman kita. Cobalah belajar sedikit tentang Kristen agak mendalam gitu loh. Nah, kalau Yesus berkata anak manusia akan dibunuh dan setelah 3 hari akan bangkit, apakah dia berbohong? Apakah Yudas itu bukan anak manusia? Atau Anda berpikir Yudas itu anak ayam? Enggak. Yesus kan bilang dia akan mati lalu bangkit setelah 3 hari. Tidak pernah dia bilang gitu. Dia mengatakan anak manusia. Silakan. Silakan tunjukkan pada saya. Oke, saya buka ayatnya. Oke, silakan. Ya, Mbak Kasih Purba, Kristen, Mbak. Kasih Purba. Purba ini marga, masih ini nama. Mbak Purba. Kenapa? Mbak Purba, Kasih Purba. Cepatlah, kenapa lama kali, Woi. Matius 16 ayat 21. Lukas 9 nomor 22. Ayo, mati meja. Baca dulu Matius 16 ayat 21. Masya Allah. Saya baca dulu. Oke, baik, kita baca sama-sama ya, supaya kau dengarkan juga. Ketika Anda membawa Matius 16 nomor 21, apa yang dikatakan oleh Yesus di sana itu bukan seperti yang Anda pahami. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia Aduh, kabur lagi. Matius 16 nomor 21 Anda harus paham. Itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan orang yang tidak dikenal, yang kemudian dianggap penulis buku Matius. Itu bukan ucapan Yesus. Sedangkan yang saya tunjukkan Lukas 9 nomor 22. Di situ Yesus berkata anak manusia.
Anak manusia di sini antropos. Artinya umum, siapapun bisa. Yudas bisa. Nah, sedangkan ketika dikatakan harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tetua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh. Anda harus paham bahwasanya Yesus di situ menjelaskan kepada oknum yang ada di atas salib. Itu siapapun yang ada di atas salib, itulah anak manusia. Nah, sekarang permasalahannya, apakah dia Yesus? Kalau dia adalah Yesus, kenapa itu menjadi tanda untuk angkatan jahat? Coba Anda baca di dalam Matius 12. Kok itu jadi angkatan jahat, menjadi simbol kebangkitan pada hari ketiga? Anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Anak manusia yang dimaksud ini siapa? Yesus gitu? Oh, nggak bisa. Anda mentafsirkannya boleh, itu adalah Yesus anak Maria. Tapi saya pun boleh mentafsirkan itu adalah Yudas. Kan gitu. Yudas anak manusia. Katanya Yesus bukan anak manusia, tapi anak Allah. Mana yang betul? Tadi bala ada yang mengatakan yang mati itu adalah pencipta. Berarti bukan anak manusia. Sedangkan yang disalibkan anak manusia. Alamak. Layani kamu bisa gila se-RT nanti. Yang mati pencipta, tapi yang jadi korban anak manusia. Mana yang betul? Pencipta langit dan bumi itu anak manusia rupanya. Hoi! Bukan paman, bukan. Ya, bukan. Berarti bukan pencipta yang kalian sembah itu. Ayolah, ayo, masih ada kesempatan untuk waras. Jangan gila permanen sampai mati. Tadi si Celabai itu pergi lagi. Marah dia. Kamu menafsirkan sendiri ya, aku turun, bye. Aku turun, bye. Oh gitu. Habis nanti naik lagi tuh. Nanti naik lagi tuh. Nggak sanggup dia mendengarnya. Nggak sanggup dia nomor cuma. Turun dia, hilang. Habis naik lagi. Aduh, ada jaloten memang. Awas kau keterusan Bang Blender. Iya. Nanti nggak bisa stop kau, bahaya itu. Ini usir yang tadi kayaknya. Coba disapa Bang Blender. Iya, user. Tunggu, belum naik. Belum kelihatan layarnya. Kok hari ini aneh-aneh ya Otennya Bang Blender ya? Iya. Emang dari dulunya aneh-aneh Oten. Mana ada nggak aneh? Semua aneh-aneh. Bertanya pun aneh-aneh. Ya itu lo bolak-balik tanya. Tolong kau jelaskan kami Blender. Kami itu tetanggaku, nama Pak Jawa Lias. Anak Wak Munah. User. Masih loading dah. Masih. Biarlah, aku turunin dulu. Masih loading tadi. Ya, Oten, carilah ayo yang waras, naik kalian bela lagi nih. Ketika ada judul tema seperti ini, nanti bisa jadi anak kalian yang menyimak. Nanti anak kalian sadar, kalian marah, kalian ancam ke yoga itu. Padahal kalian nggak mau bela. Siapa namanya ini? Lili. Hello. Casanova. Hello. Nggak ada yang langsung bicara ya. Casanova. Biasanya kalau kayak gitu dulu langsung, wow Zuma, begitu biasanya. Tapi sekarang nggak ada. Nggak ada. Ini merek Oten. Mail. Terpencet ya. Kalau terpencet cancel aja yang muslim ya, yang di bawah cancel aja kalau terpencet. Casanova. Ini punggawa semua, cuma berdua aja sama Munjuma. Ini jantungan ini Oten mau naik nih. Ini dua ini. Gimana? Yang muslim tahan dulu ya. Ini berdua aja. Ini jantungan Oten. Kayak tadi lah. Takut serang. Ini
Masalah penghujatan langsung serang. Ayo, jangan menghujat. NR, siapa namanya nih? Eksan monitor. Iya, Bang Eksan bener. Silakan Bang, ngomong Bang. Kalau nggak ngomong diturunin loh. Iya, yang Islam bukan pencet. Di cancel aja. Mama Tanjung. Ini Islam nih Tanjung nih. Tanjung. Alat majang. Ini kita lembut-lembutin suaranya nih. Oh, Ten, janganlah kalian salahkan kami ya Ten ya. Kalau saudara kalian, orang kan menyimak gini, ini kok nggak ada yang Kristen berani naik ya. Dia menyimak, ini imannya masih rendah nih. Entah anak-anak kalian, keluarga kalian. Imannya kan belum kayak kalian. Ini kenapa ya? Mereka buat tema seperti itu, kok nggak ada yang berani bantah. Jangan-jangan benar, berarti ajaranku udah nggak benar gitu loh. Harus kalian bela ini, kalau nggak nanti mualaf. Banyak mualaf, jangan kalian salahkan ya. Jangan kalian salahkan kami. Salahkan pendeta, nggak membela imannya. Jangan dibiarkan lah, dibela lah. Nanti kayak yoga. Iya, dikejar yoga. lagi satu kampung kita, satu koma dikejar satu kampung. Iya. Oh, Islam disalahkan. Tahu tidak? Itu dari pagi kita buka komal sampai malam kembali itu diserang komal kita sama satu kampung. Iya. Benar, iya betul. Untung ada Bang Zuma waktu itu diserang betul kita satu kampung semua naik alam majang. Yang disalahkan kita Islam kan yang disalahkan, kan aneh kan? Yang disalahkan kami. Nanti kayak gini, banyak yang nyimak di bawah lo. Banyak. Mereka cuma nyimak. Ini kan lama-lama berpikir, iya ya, kok nggak ada yang bisa bantah gitu loh. Ketika agamanya dibahas, kok nggak dibela. Lama-lama berpikir. Juel. Kodok. Selamat. Juel. Sembunyi lagi dia. Sembunyi ya. Kenapa? Iya, cobalah, nggak apa-apa. Kami kalau kalian pun nggak naik, nggak ada urusan. Kami cuma buat tema. Udah, banyak kok yang nyimak. Ini kan kebenaran ini. Kalau kita dibahas, Roms Mira. Aduh. Assalamualaikum Bang Blender. Waalaikumsalam. Ambulan hotel, nggak ada hotel di sini, cuma mau dibawa, nggak ada ambulan, nggak ada. Iya, aku cuma ada sebentar Bang Blender. Siapa tahu ada butuh Bang Blender. Oke, aku turun Bang Blender. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Nggak ada ambulan hotel, nggak ada hotel. Ah ini, tanya dulu dari sekte mana ini Bang Blender? Ini sekte mana lagi nih? Aduh Maja. Ini sekte mana lagi nih? Sekte mana bagus Bang Blender? Sekte mana nih? Assalamualaikum, Kandaku Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mandi. Oh sekarang ada sekte ya Bang Mandi? Ada. Oh ada sekte, banyak kali sekte. Bang Blender, tapi ini saya mau tanya, ini yang viral di TikTok itu memperingati apa itu? Itu parodi atau apa itu? Itulah yang mau kita bahas nih. Aku nggak ngerti aku. Apa tuh video? Ada yang jatuh dari salib lah. Pandi jelaskan parodi, kasih tahu saya parodi atau apa itu Bang? Biar Bang Blender dulu ngomong. Aduh, nggak ngerti aku nih. Aku lucu jatuh, dibangkitkan berdiri tiba-tiba jatuh kena mukanya ke bawah. Aduh mah hancur kali Bang. Apa lagi? Bangga kali lah orang. Masalahnya dicambuk-cambuk sampai berdarah, nggak ada yang ngambilin, ribuan yang nonton. Iya. Aduh, kok jadi senang gitu. Tuhan kayak gitu ya, dipromosikan. Ya Allah, Rabbi. Mana lah kalian. Kalau ada orang Yahudi itu pasti didudain itu mereka semua. Iya, mana lah kalian kayak gitu. Terhinanya Tuhannya. Allah. Ini betul, salah satu yang apalah, makanya kalian oten coba suruh Pak Pendeta kalian. Pak Pendeta bilang, kami kadang-kadang risih Pak Pendeta bilang. Nengok di komal TikTok tuh agama Muslim selalu membahas. Kau lah pergi ke TikTok Pak Pendeta, kau yang paham kita Pak Pendeta. Bela lah, jangan nanti anakku yang mualaf nanti ku salahkan. Begitu ngomong. Bawa Pak Pendeta kemari. Kalau kalian kan nggak tahu kitab, bela. Jangan dibiarkan gitu loh. Oke, Bang King Story, selamat malam Bang.
Bang King Story ngomong bang, kalau naik di Komal itu ngomong. Kok enggak lama diteriaki blender nih, boy. Sorry. Oh, King. Aduh, ini semua merek Oten yang naik di handphone ini. Iya. Pak Pendeta, kalian suruh kemari, sampaikan kepada Pak Pendeta, ngomong, Pak Pendeta, tolonglah kau belalah iman, kau yang paham kitab, sampaikan kepada mereka, bantah. Risih juga kami dengarnya, tapi pasti Pak Pendeta gak mau, nggak usah kalian dengar tuh, mereka belum ada Roh Kudus itu, pasti gitu. Kalian boleh pasti ikut aja. Tiap hari, user, udah loading ya? Belum, masih loading di sini Bang Blender. Handphone Oten gila. Iya, bela, jangan nanti kayak si Yoga itu, ha. Ini contoh. Pak Pendeta lagi pungut perpuluhan. Iya, jangan. Pak Pendeta lagi pungut perpuluhan. Kita kan kalau misalkan kayak gini kan, wah rumah tangga kita dibahas orang aja kan, marah lah kita. Ngapain kau bahas rumah tangga orang? Apa masalah kau? Kan gitu. Bela lah, ngapain pula dibiarkan? Kalau biarkan kayak gini terus-terusan ya udah banyak yang mualaf lah jadinya. Jangan salahkan kami lah. Karena yang masih remaja-remaja itu doktrinnya belum kuat. Dia berpikir, oh iya ya, berarti Tuhanku nggak jelas, kan begitu. Semua kan agama kita ini kan mengikuti dari orang tua, ya kan? Semua mengikuti dari orang tua. Ketika kita dewasa, ini tukang tombak nih, turunkan nih, tukang tombak nih, turunkan, blokir. Iya, blokir aja. Blokir nih. Udah. Aku nggak turun ya? Udah. Iya, kita kan ngikutin orang tua, semakin dewasa, makin berakal. Pahamilah, benar nggak agama kita? Yang paling pasti ya, yang pasti tuh biasanya kan berakal. Kita kan butuh bukti nih, ya apa yang tertulis ada bukti. Contoh kayak kami, benar nggak yang tertulis itu? Ada nggak bukti nyatanya? Kayak kita kan, makanya berangkat umroh, haji. Oh iya, sesuai yang ada di Al-Quran, sesuai yang tertulis. Ada kuburannya, ada makamnya. Tengok makam Nabi Muhammad itu dikelilingi, dikawal. Satu-satunya makam Nabi Muhammad dikawal, cobalah. Dikawal, dijaga. Keren nggak? Dijaga, bos. Gila satu-satunya. Berarti kan ada seorang tokoh yang dimuliakan, itulah. Nah, itu kan kita melihat, oh iya benar ada. Oh, ini juga Gua Hiro tuh ada disaksikan. Oh, benar. Pokoknya gitu. Memastikan. Ya, Sitorus. Monitor. Terus. Ya. Islam Kristen bang. Kristen leku ya. Oh ya. Sehat leku kan? Sehat kan? Lagi santai nih kan? Lagi santai. Iya. Iyalah. Lagi santai-santai ya. Kita ngobrol-ngobrol aja leku ya. Izin dulu lah, kalau bisa menjauh dulu dari suara yang nangis itu nggak boleh. Nanti siap. Marah TikTok. Sensitif sekarang TikTok. Leku ya, nggak merayakan acara. Pasca nggak? Merayakan bang. Lagi persiapan nggak? Lagi persiapan. Persiapan apa itu bang? Ini cuman seringkali jadi kayak apa? Parodi ya. Yesus disalib, gitu, dipertontonkan gitu ya. Sedih juga aku nih Leku, sedih. Ya gitulah bang, bagi yang mengimani pasti sedih bang. Ternyata perjuangannya untuk menebus dosa-dosa kami umat Kristiani sebegitu parahnya bang, sampai ditombak, disalibkan. Masuk Bang Juma monitor. Ya. Enggak bang, yang menebus dosa itu kan manusia bang, bukan Tuhan bang. Yang menebus manusia itu kan bang Tuhan melalui raga manusia bang. Oh, tapi Yesus itu manusia bang, bukan? Yesus manusia lah bang. Berarti kan yang nebus manusia kan? Berarti yang nebus manusia kan? Apa bang? Yang nebus berarti nebus dosa bang manusia kan? Manusia akan, tetapi kan dia ciptaan Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan.
Yesus kan, Yesus kan berarti kan. Lanjut Bang Iwan. Iya. Kalau Anda sedih melihat Yesus yang manusia jadi korban, kenapa Anda nggak sedih dengan sapi kambing yang menjadi korban penebus dosa orang-orang Yahudi terlebih dahulu? Karena di kitab kami dia dikonsumsi, Bang. Kalau binatang itu dikonsumsi, kalau manusia kan itu dia tidak ada, Bang. Mungkin lah. Maksudnya kan saudara mengatakan Anda sedih, kasihan melihat Yesus perjuangannya nebus dosa. Apa enggak kasihan seperti kepada binatang gitu yang juga menjadi korban dosa? Kok harus sedih kan, Bang? Orang dia dikonsumsi. Kan binatang dikonsumsi, Bang. Kan nebus dosa juga dikonsumsi. Menebus dosa atas apa tuh, Bang? Di dalam Keluaran 29 nomor 14 di situ Trinitas, satu ekor sapi, daging, kulitnya dan juga taiknya itu adalah penebus dosanya orang Yahudi. Oh, kenapa semua bangsa yang di negara ini penghasil wol harus nangis semua lah gitu, Bang? Enggak, maksudku kenapa tidak nangis terhadap perjuangan seekor sapi nebus dosa itu? Kenapa enggak sedih Yesus gitu loh? Kurasa masyarakat Indonesia nih, Bang, dibandingkan dengan negara penghasil wol yang bahan-bahannya yang dari binatang tadi yang Abang bilang sedih, lebih banyak mana, Bang? Enggak, maksud saya bukan di situ poinnya. Anda kan bersedih karena manusia Yesus menebus dosamu kan gitu. Kenapa enggak bersedih dengan seekor sapi? Kenapa kalian itu tidak sebagai ajaran kasih tidak berterima kasih kepada sapi gitu loh? Loh, Bang, sapi kan binatang, dia kan untuk dikonsumsi, Bang. Ya, justru karena dia binatang lah. Orang Abang sendiri dia jauh lebih, orang Abang sendiri itu lada jauh kan pakai sapi juga. Dia jauh lebih berjasa karena dia binatang, sudah gitu dipakai pula sebagai penebus dosa. Oh, jangan kan seperti gitu. itu omongnya, Bang. Jangan seperti itu. Kenapa? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Binatang seolah-olah seakan-akan bahwasanya lebih berharga daripada Tuhan kami, Bang. Oh, tidak, Bang. Bukan begitu. Kalau sekarang gini, Anda bersedih. Oh, kita diskusi yang bagus lah, Bang. Jangan seperti itu ngomongnya. Emang ada yang tidak bagus? Loh, tadi kata-kata Bang apa gimana? Saya mengatakan lebih luar biasa seekor sapi yang berkorban. Tadi Abang mengatakan lebih berharga, Bang. Ya, lebih berharga perjuangan seekor sapi lah, pasti itu. Seekor sapi loh, gitu? berjuang untuk dosa-dosa orang Yahudi. Bayangkan. Sedangkan Yesus itu kan dia sendiri yang mau. Ayo. Bukan mau, Bang. Dia bukan mau, memang harus menggedapi, memang dia disuruh. Disuruh sama siapa? Bang. Disuruh sama siapa? Loh, memang ya sama Allah. Oh, berarti dia, Bang. Di mana dalilnya tuh? Di mana dalilnya Allah menyuruh Yesus menebus dosa dengan bunuh diri di atas salib? Itu di mana dalilnya? Oh, bukan bunuh diri, Bang. Lalu apa? Kalau bukan bunuh diri? Bukan suruh bunuh diri. Sekarang yang menginginkan Yesus mati nebus dosa siapa? Gimana, Bang? Gimana, Bang? Yang menginginkan Yesus mati untuk dosa Kristen siapa? Allah, Bang, tapi tidak untuk bunuh diri ya, Bang. Tanda konteksnya, jangan Abang bilang bunuh diri. Yesus tahu nggak? Apakah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Tahu, Bang, dia tahu. Ada. Berarti Yesus sadar. Yesus sadar kalau dia datang untuk mati. Iya, tahu. Berarti dia tahu. Berarti dia datang untuk bunuh diri. Bukan untuk bunuh diri. Kenapa dia mau? Yang di situ seharusnya yang jadi pertanyaan, kenapa dia mau? Bukan masalah mau atau tidak mau. Sekarang Yesusnya tahu nggak kalau dia datang untuk mati? Dia tahu, Bang, jangan berarti dia tahu kalau dirinya datang untuk dibunuh. Kalau bunuh diri, Abang aja udah cacat argumen, Bang. Kalau orang namanya bunuh diri dia nggak tahu mau mati, Bang. Mati dia. Orang yang mau bunuh diri itu adalah orang yang sudah sadar dirinya belum mau mati. Jangan bedakan, Bang. Bunuh diri belum tentu mau mati loh. Gimana ceritanya nih? Tuhanmu berinkarnasi. Tuhanmu berinkarnasi menjadi manusia. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Kutanya dulu samamu. Kutanya dulu sama saudara. Untuk apa Tuhan Anda? Untuk apa Tuhan Anda merubah diri menjadi ciptaan? Untuk apa? Gimana, Bang? Untuk apa Tuhan Anda? Dia bukan merubah diri, memang dia diciptakan untuk itu. Berarti Tuhan menciptakan dirinya.
Tidak, Allah yang menciptakan Yesus. Iya, Tuhan Anda menciptakan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan bang, Allah Bapa. Maksudnya yang mana yang Tuhan ini? Tuhan Anda ada berapa rupanya? Tuhan, kalau Tuhan itu bang di kitab kami itu banyak bang. Bisa dibilang banyak. Guru, Mesias, Jadi harus saya ngomong kayak mana nih supaya tertuju ke yang satu pencipta itu kau sebut apa dia? Yang satu pencipta disebut Tuhan bang. Penciptanya dari Allah Bapa. Tadi katanya Tuhan itu banyak, sekarang kok satu. Mana yang betul? Tuhan banyak dalam arti versi di Alkitab kami itu bang. Ada yang bilang Mesias. Nah sekarang yang pencipta, yang hakikat pencipta itu yang mana? Hakikat penciptanya bang Allah Bapa. Ya oke, Tuhan Bapa ya. Nah, ya. Tuhan Bapa Anda menciptakan Tuhan Yesus Anda. Tidak bang, sabda, dia bersabda bang, bukan menciptakan. Akan tetapi dia sebut putranya bang. Yesus ini ciptaan atau bukan sih? Yesus ciptaan bang. Nah, berarti yang menciptakan adalah Tuhan Bapa. Allah Bapa bukan Tuhan Bapa bang. Tidak ada itu Tuhan Bapa yang betul. Aduh, kok jadi abang yang lebih tahu